warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kredit Analis. Saya Desyifa Aulia sebagai moderator dan ada 3 rekan saya dari kelompok 9. Yang pertama ada 3 narasumber kita, yaitu boleh perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zikra Sidik. Dan saya Rizky Jaldi. Nama saya Nisa Maulida. Oke, sekarang kalian sudah kenal 3 narasumber dari kelompok 9 ini. Oke, di pembahasan kali ini aku mau bahas tentang bank syariah. Kalau boleh tahu, kalian tahu nggak sih apa itu bank syariah? Yang kalian tahu aja. Bank syariah itu ya kayak yang menganut dengan ajaran Islam dan tidak adanya suku bunga. Itu mungkin yang saya tahu saja. Bank syariah juga maksudnya memudahi nasabah dalam dia menaruh saham atau lain-lainnya, guys. Jadi kita boleh berbincang-bincang tentang bank yang menganut agama Islam. Kalau aku boleh tahu, keseharian kalian tuh apa sih akhir-akhir ini? Saya paling sih dengan pekerjaan mungkin. Jadi kayak kuliah sampai kerja gitu. Iya. Jadi kayak pagi sampai sorenya dia. Pagi kerja sampai sore, terus lanjut sore sampai malam itu kuliah. Kalau rekan kalinya, Sama. Kalau saya sih cuma kayak kuliah, jadi belum fokus. ada pekerjaan. Saya sendiri juga sama masih fokus kuliah ya. Oke, aku kan tadi kan udah nanya apa itu bank syariah ya guys. Aku punya pertanyaan nih dari bank syariah ini. Bank syariah itu kan banyak banget ya, kayak terbelah, ya ada bank-banknya, kayak dari murabahah, muhasyabah tuh kayak kita bisa belajar lagi dari tentang bank syariah itu. Aku punya pertanyaan nih dari kalian ya. Apa sih peran dari Komite Kepatuhan Syariah dalam pengawasan kredit? Saya akan menjawab pertanyaannya dari moderator ini. Peran syariah dalam pengawasan kredit biasanya terlibat dalam menilai, memastikan, dan memonitor transaksi kredit agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh tugas mereka melibatkan peninjauan dokumen kontrak kredit agar sesuai dengan prinsip syariah, dan memastikan bahwa skema pembayarannya sesuai dengan prinsip syariah seperti menghindari riba dan aktivitas yang dianggap haram. Kemudian bagaimana sih lembaga keuangan syariah mengelola resiko kredit terkait dengan fakturasi pasar? Keuangan syariah mengelola risiko pasar itu dengan pendekatan yang sesuai dengan proses bank syariah tersebut. Kemudian apa sih kebijakan yang diterapkan bank syariah untuk mengelola risiko kredit secara efektif? Bank syariah menggunakan beberapa prinsip metode dengan secara efektif, diantaranya itu melibatkan pemilihan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan analis kredit yang cermat, serta pengembangan mekanisme jaminan dan mitigasi risiko. Bagaimana sih bank syariah menentukan tingkat keuntungan atau margin dalam transaksi kreditnya? Bank syariah menetapkan tingkat keuntungan dalam transaksi kreditnya yaitu melalui mekanisme bagi hasil, bukan bunga konvensional. Biasanya bank akan melakukan analisis risiko dan menetapkan keuntungan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko proyek, kondisi pasar, dan nilai tambah yang diberikan kepada proyek tersebut. Apa yang menjadi tantangan utama dalam pengawasan kredit syariah dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan utama dalam pengawasan kredit syariah melibatkan ketidakpastiannya profitabilitas, terus kesulitan, terus pengawasan resiko
kesulitan staff, terus dengan prinsip syariah dan perbedaan interpretatif hukum. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih bank syariah menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengawasan kredit? Bank syariah itu mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengawasan kredit dan menekankan transparansi dan juga keadilan, ketaatan syariah, dan etika bisnis untuk memastikan kepatuhan dan integrasi dalam proses pengawasan kredit mereka. Apa sih peran dari fakultasi syariah dalam pengawasan kredit di lembaga keuangan syariah? Sertifikasi syariah memainkan peran kunci dalam pengawasan kredit di lembaga keuangan syariah. Sertifikasi syariah menegaskan bahwa produk dan layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks pengawasan kredit, sertifikasi syariah membantu memastikan bahwa proses kredit dan instrumen keuangan yang digunakan mematuhi ketentuan hukum Islam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih bank syariah menilai kemampuan pinjam untuk membayar kembali kredit dalam praktek syariah? Bank syariah menilai kemampuan pinjam dengan prinsip-prinsip dengan melakukan pendekatan syariah, yaitu mudarobah, musyawarah, terus perhitungan keuangan yang adil. Baik. Kemudian bagaimana sih bank syariah menilai kepatuhan transaksi kredit terhadap prinsip keadilan dan kelemahan dalam Islam? Bank syariah itu menilai kepatuhan transaksi kredit terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kehalalan dalam Islam dengan memilih pembiayaan yang sesuai dengan syariah, melakukan analis risiko, menyediakan informasi transparan, dan menegaskan perjanjian yang jelas, mengawasi pembiayaan, dan mencegah kegagalan pembayaran berlebihan. Oke, terima kasih untuk kelompok 9. Saya dari jawaban saya sudah dijawab semua oleh kelompok 9. Di sini saya sebagai moderator akan mengambil kesimpulan dari kelompok 9 bahwa dari bank syariah ini kita juga ada margin. Gimana dengan perhitungan dari banknya, dari suku bunganya kita terlihat bahwa bank syariah itu lebih detail dan lebih menganut agama Islam. Di sini juga ada murasyabah dan murabahah dijelaskan lagi. Kemudian ada prinsip-prinsip hukum, kemudian bagaimana tahapan keadilan dan kelemahan dalam bank syariah. Oke, mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.